iblis itu kan di golongan jin yang diasuh, yang dididik, yang dijaga, yang hidup bersama dengan malaikat. Gitu ya? Jadi iblis itu bangsa jin. Nah kemudian disuruh sok sebutkan. Ternyata tidak selancar, tidak secerdas Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam tiasa menyebutkan, sedangkan malaikat tidak, gitu ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujudlah engkau kepada Adam. Ya. Ternyata ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau sujud, yaitu siapa? Itu adalah iblis. Iblis itu kenapa disebut iblis? Itu karena pembangkang. Jadi nama sanes iblis ya, Bu, itu dari golongan jin. Tapi karena membangkang maka disebutnya iblis, gitu ya. Lalu iblis itu tidak mau sujud. Karena apa? Karena dia merasa bahwa wahai Allah, aku ini diciptakan dari api, karena sedangkan Adam itu dari tanah. Dia pikir bahwa tanah itu ibaratnya tidak lebih mulia dibandingkan dengan api. Itu ya. Nah, lalu kemudian singkat cerita, maka jadi iblis itu ya Bu ya, ini harus difahami ya. Iblis itu bukan tidak takut kepada Allah. Ya. Iblis itu sangat-sangat mengimani Allah. Tetapi dia itu karena sombong, merasa dirinya itu bahwa dia itu lebih mulia dibandingkan dengan manusia, maka dia tidak mau sujud. Jadi ini karena ini harus diluruskan ya Bu ya. Kadang-kadang suka ada yang mengartikan bahwa seolah-olah iblis itu saingannya tuh dengan Allah. Bukan Bu. Iblis itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dia itu sangat mengimani bahwa hidupnya, matinya itu hanya ada di tangan Allah. Tetapi karena sombongnya, nah ini ya Bu ya, makanya tidak boleh ada sombong, karena kalau orang udah sombong tuh bisa jadi tidak taat. Ya contoh misalnya seperti ini Bu, ada anak di rumah ada 2 gitu ya. Terus kak ibu tuh bilang sama si kakaknya tuh, kakak lihat atau contoh si adek mah gitunya, meni rajin dari pagi teh udah bantuin mama. Terus si kakaknya tuh kalau ada rasa sombong dia akan muncul. Nah, habet kudu nyontoh ke adik, kalau mau juga adik yang mencontoh ke kakak. Nah, ketika itu terjadi kan bukan berarti anak yang besar itu tidak taat ke ibu, leres deh. Tapi dia itu menjadi membangkang itu karena apa? Karena sombong, karena dia merasa bahwa budak leutik, masa malah saya harus nurut ke budak leutik, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini apa ya? Pengantar dulu ya, Bu, sebelum ke temanya. Temanya tentang apa, Bu? Meridhoi takdir agar diridhoi Allah. Oke ya, masya Allah ya. Nah kemudian ibu-ibu yang salihah nih ya, masya Allah. Jadi kemudian setelah itu maka iblis itu bersumpah. Jadi iblis itu kemudian oleh Allah ditakdirkan untuk apa? Untuk segera dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kemudian iblis bilang, wahai Allah, jangan sekarang, tolong tangguhkan aku, berikan aku umur yang panjang sampai hari kiamat, gitu ya. Maka sesungguhnya aku akan menggoda keturunannya Adam, gitu ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka kata Allah, engkau tidak akan menggoda orang-orang yang ikhlas, karena orang-orang yang ikhlas adalah bagian dari orang-orang yang beriman kepadaku. Jadi penting sekali ketika kita mau melakukan apapun ya Bu ya, untuk memperbaharui lagi niat. Ya makanya tadi saya bilang ayo kita baca bismillah lagi. Karena apa? Karena biar tidak digoda oleh setan ya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini kalau ngobrolin setan itu aya 2 Bu. Ya, setan naon wae Bu? Abi mah date gaulna tara sareng setan jadi teu kenal. Oke, ya Bu nya teu naon. Oke. Jantan setan itu ada 2. Setan itu ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Ya Bu ya. Setan itu adalah sifat Bu. Janten setan teh sifat sapertos bager, pinter gitu ya Bu ya. Tos kenging pa nyarios abi.
Jantan setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Ini dalilnya apa? Ini dalilnya surat yang sangat kita favorit. Surat naon, Bu? Anas. Nah, ya. Favorit ya, punya laras, Bu. Laras abdi mabunya abdi favorit, ibu-ibu mah Al-Baqarah laras. Ayat hiji sampai 5 kan lumayan ya, gitu ya, favorit ya. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Terus yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, minal jinnati wan